If adalah pelaku pembunuhan pada Nizam. If merupakan ibu tiri korban. Kejadian tersebut bikin geger warga di Kalimantan Barat. Warga syok dengan kasus kematian Ahmad Nizam. Bocah laki-laki 6 tahun di Pontianak yang diduga tewas di tangan ibu tirinya berinisial If di Jalan Purnama 7, Kota Pontianak. Jasad Ahmad Nizam ditemukan tak bernyawa di sebelah rumahnya, di mana korban ditemukan dalam posisi di dalam karung dan diisi sampah pada Kamis tanggal 23 Agustus tahun 2024 malam. Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap If, terkuak bahwa korban sempat dikunci di luar rumah dalam keadaan hujan deras semalaman dan tidak diberi makan. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan If selaku ibu tiri korban. Ibu tiri almarhum Ahmad Nizam Al-Fahri, 6, berinisial If, 24, yang juga tersangka kasus temuan jasad dalam karung, sempat mengarang cerita untuk menutupi perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap tersangka dan keterangan sejumlah saksi, If mengarang cerita bahwa anak tirinya itu dijemput 2 orang tidak dikenal suruhan ibu kandungnya. Bahkan If sempat ikut datang ke Polda Kalbar bersama suaminya untuk melaporkan bahwa korban Ahmad Nizam Al-Fahri hilang. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan, pada Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, ayah korban bernama Ican pulang bekerja dari Kabupaten Sintang. Saat itu Ican tidak menemukan putranya, karena biasanya sang putralah yang selalu membukakan pintu. Ketika menanyai, If mengaku bahwa Nizam sudah diberikan kepada 2 orang laki-laki yang mengaku disuruh oleh ibu kandung Nizam untuk menjemput korban. Namun, setelah Ican mengonfirmasi kepada mantan istri, ternyata sang mantan istri mengatakan tidak pernah memerintahkan hal itu. Saat itu Ican dan mantan istrinya sempat percaya dan menganggap bahwa korban telah diculik oleh orang. Selanjutnya masih pada hari yang sama saat malam hari, Ican dan If mendatangi Mapolda Kalbar untuk membuat laporan polisi tentang penculikan. Selanjutnya pada Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 setelah sholat subuh, Ican ditelepon oleh mertuanya yang ada di Sumatera dan menyampaikan bahwa anak pelapor telah meninggal dan posisi korban masih berada di sekitaran rumah. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, akhirnya If mengakui bahwa dialah yang melakukan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal. Tidak hanya itu, If jugalah yang membungkus mayat korban menggunakan plastik dan karung hingga menyembunyikan mayat korban di celah dinding samping bagian dalam rumahnya.